Orang Kristen mendapat pujian dalam Al-Quran dengan sebutan Ahlul Kitab. Apakah orang Kristen sekarang sama dengan orang Kristen zaman Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Ahlul Kitab? Kalau menurut Gus Dur, sama saja. Begini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, penjelasan saya di video-video sebelum ini yang menyinggung masalah Ahlul Kitab mendapatkan banyak respon. Sahabat saya Gus Nanang Pio Utomo, keponakan Profesor Mahfud MD, menyampaikan pertanyaan dari kawan-kawannya, apakah Kristen zaman sekarang termasuk Ahlul Kitab atau orang Kristen zaman sekarang ini sama dengan orang Kristen zaman Nabi Muhammad SAW yang termasuk Ahlul Kitab? Sore kemarin kami berdiskusi asyik. Saya singgung juga jawaban Gus Dur, Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang ditanya soalan yang sama. Dan Gus Dur mengaku sering ditanya seperti itu. Apa orang Kristen sekarang itu sama dengan Nasrani yang termasuk Ahlul Kitab dalam Al-Quran atau pada zaman Nabi? Jawaban Gus Dur selalu konsisten, sama saja. Jawaban Gus Dur itu berdasarkan fakta sejarah kekristenan dan juga pendapat-pendapat ulama, khususnya ahli-ahli tafsir Al-Quran yang menegaskan persamaan orang Kristen zaman sekarang dengan Ahlul Kitab yang dimaktubkan dalam Al-Quran dan orang-orang Kristen yang disebut sebagai Nasrani pada era Nabi Muhammad SAW. Istilah Kristen berasal dari bahasa Latin Christus, yang terjemahan kata kerja bahasa Yunani Christus, yang berasal dari Ibrani Masih, yang bahasa Arabnya juga Al-Masih, yang artinya orang yang diurapi dengan minyak suci. Istilah Al-Masih juga dipakai dalam Al-Quran sebagai Al-Masih Isa ibnu Maryam dan Al-Masih ibnu Maryam, yang merupakan gelar bagi Isa ibnu Maryam atau Yesus putra Maria atau Isa al-Masih atau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Masyaha yang diurapi dalam bahasa Ibrani sama dengan masaha yamsahu dalam bahasa Arab yang artinya membasuh. Misalnya salah satu rukun wudhu dalam ayat disebutkan wamsahu biru'usikum, basuhlah bagian kepalamu dengan air. Orang Kristen artinya pengikut Kristus yang diurapi. Al-Masih kalau dalam bahasa Arab. Karena itu orang Kristen di negara Arab saat ini disebut sebagai Al-Masihi, yang artinya orang Kristen pengikut Kristus. Sedangkan kata Nasara yang dipakai dalam Al-Quran merujuk pada Nazaret. Dalam bahasa Arab disebut An-Nasirah. Karena itu selain gelar Al-Masih alias Kristus, Yesus juga dijuluki An-Nasiri. Artinya orang dari Nazaret, Yesus An-Nasiri. Nasara adalah bentuk jamak dari Nasrani yang artinya pengikut Yesus dari Nazaret. Sementara An-Nasraniyah adalah ajaran yang dinisbatkan kepada Yesus dari Nazaret. Bagi umat Kristen di Arab saat ini sangat enggan disebut sebagai Nasrani. Mereka lebih suka disebut Masehi atau pengikut Al-Masih, pengikut Kristus. Istilah Nasrani bagi orang Kristen Arab sebenarnya lebih pada sebutan peyoratif karena lebih menisbatkan Yesus sebagai orang Nazaret atau An-Nasiri bukan sebagai Yesus, Al-Masih, Sang Kristus, Mesias yang diurapi. Ketegangan orang Kristen Arab pada istilah Nasrani tidak kita temukan pada orang Kristen yang ada di Indonesia. Sahabat-sahabat saya, para pemuka agama Kristen,
menyebut istilah Nasrani yang merujuk pada Yesus dari Nazaret merupakan istilah yang tidak masalah. Dipakai juga dalam Alkitab serta dianggap sebagai penggenapan terhadap nubuat bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Dalam Matius 2 ayat 23 disebutkan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nazaret dalam bahasa Ibrani berarti tunas atau taruk yang tumbuh. Netzri dalam bahasa Ibrani atau An-Nasiri dalam bahasa Arab artinya bisa orang dari Nazaret atau sang tunas. Yesus adalah tunas yang keluar dari tunggul Isai, ayah Raja Daud, dan taruk yang tumbuh dari pangkalnya akan berbuah, sebagaimana dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam kitabnya pasal 11 ayat 1. Namun apapun sebutannya, baik Kristen dan Nasrani maksudnya adalah sama. Pengikut Yesus Al-Masih, Kristus, atau Yesus An-Nasiri, orang Nazaret, atau Yesus Sang Tunas. Orang Kristen dalam Al-Quran disebut dengan bentuk jamaknya An-Nasara, orang-orang Nasrani yang dijanjikan keselamatan selama beriman kepada Allah, hari akhir, dan berbuat baik, bersama juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabi'in. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh mereka yang beriman, orang Islam, mereka yang menganut agama Yahudi, orang Kristen, dan Sabi'in, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebaikan, bagi mereka ada pahala pada Allah, tiada mereka perlu dikhawatirkan, dan tiada mereka berduka cita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Janji ini ditegaskan kembali dengan redaksi yang hampir sama dalam Surat Al-Ma'idah ayat 69. Orang Kristen disebut dalam Al-Quran dengan Ahlul Injil yang dinisbatkan pada kitab suci mereka, Injil. Al-Quran juga menegaskan Injil sebagai petunjuk dan cahaya, hudan wa nur, dan penguat musaddiq terhadap ajaran Taurat, serta suatu petunjuk dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Wa atainahul injila fihi hudan wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepadanya Isa ibnu Maryam Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya, dan untuk menguatkan Taurat yang datang sebelumnya, suatu petunjuk dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Kemudian kaum Kristen yang disebut dengan istilah Ahlul Injil diperintahkan untuk mempraktekkan hukum Injil, bukan hukum Al-Quran. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih. Hendaklah orang yang berpegang pada Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 47. Orang Kristen disebut sebagai Ahlul Kitab yang diakui dalam bidang sosial, politik, dan soal makanan dan pernikahan. Dari Ahlul Kitab termasuk sembelihannya halal bagi orang Muslim, dan diperbolehkan menikahi perempuan Ahlul Kitab yang disamakan dengan perempuan Muslim, Muslimah yang menjaga kehormatannya. Dalam Surat Al-Ma'idah ayat 5. Sebagai Ahlul Kitab, maka Islam mengakui kesucian rumah-rumah ibadah dengan memberikan bukti dan tegas bahwa perjuangan senjata yang sering disebut dengan jihad disyariatkan untuk memelihara kesucian rumah-rumah ibadah itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira.
Sekiranya Allah tiada menolak keganasan antara manusia, pastilah telah diruntuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja dan sinagog-sinagog orang Yahudi, serta masjid-masjid di mana nama Allah banyak disebut di dalamnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Secara khusus dan spesial, orang Kristen dibedakan dengan orang Yahudi dan orang musyrik Mekah di zamannya yang sangat memusuhi orang Islam. Sementara orang Kristen disebutkan lebih mencintai orang Islam. وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat cintanya dengan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82. Fakta sejarah juga tidak ada permusuhan apalagi peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Kristen. Sewaktu Nabi Muhammad SAW bersama pengikutnya dimusuhi oleh orang-orang sendiri, kaum musyrik di Mekah, ada 2 kali rombongan umat Islam di Mekah yang hijrah, pindah, dan minta suaka politik kepada Raja Najasyi yang memeluk Kristen di negara Habasyah, Abyssinia atau Ethiopia saat ini. Rombongan pertama dipimpin oleh menantu Nabi Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya, putri Nabi Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Rombongan kedua dipimpin oleh sepupu Nabi Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang musyrik Mekah mengejar untuk mengambil mereka, Raja Najasyi yang Kristen menolak dan mengusir orang-orang musyrik Mekah serta memberikan perlindungan kepada umat Islam karena tersentuh ajaran Islam, karena memiliki surat khusus terkait Bunda Yesus, yaitu surat Maria. Kemudian ada utusan orang Kristen dari Najran yang mendatangi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Saat mereka akan kebaktian, dipersilahkan kebaktian di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Apakah orang Nasrani, orang Kristen yang disebutkan oleh ayat-ayat Al-Quran tadi sama dengan orang-orang Kristen sekarang? Sama saja. Kalau kita membaca sejarah kekristenan dan Islam, bahwa Islam turun pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Yesus lahir sebagai asal muasal tahun Masehi, artinya Islam turun setelah 7 abad lebih kelahiran Yesus sebagai pembawa ajaran kekristenan. Meskipun saat ini Kristen banyak denominasi, seperti halnya juga di Islam yang memiliki banyak firqah, madhab dan tariqah, namun keyakinan pengikut Kristen atau bisa disebut dengan syahadat kekristenan atau credo atau pengakuan iman dalam sejarah kekristenan merujuk pada rumusan-rumusan ungkapan iman yang terjadi pada abad ke-4 dan abad ke-5, baik melalui konsili Nikea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, dan konsili Kalsedon, yang artinya perumusan keyakinan kekristenan bisa disebut sudah selesai 2 abad setengah sebelum Islam datang pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Artinya kekristenan yang menyebar saat itu, yang kalau kita baca sejarahnya juga bersama kekuatan politik, sosial, dan senjata, apalagi setelah Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada paruh pertama abad ke-4 Masehi menjadikan agama Kristen menjadi dominan di wilayah Romawi, bahkan bisa disebut menjadi agama resmi negara. Kesimpulannya, kekristenan saat ini sama saja dengan kekristenan yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian diwahyukan dalam Al-Quran. Mereka disebut sebagai Nasrani, Ahlul Kitab, dan Ahlul Injil. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.